Bang Jani, tepatnya di greenhouse 5 gitu ya, di peta bawang merah. Nah, ini di sini kita ada beberapa gulutan ya peta bawang merah. Yang ini umur 12 hari. Ya Pak ya, 12 hari, subhanallah. 12 hari sangat berarti ya, ke bawang merah sudah gede seperti ini. Ya, terus yang ini umur 62 hari. Nah, ini di sini nih ada pakarnya bawang merah, Pak Didi Supriyadi, koordinator penyuluh pertanian tanah merah ya. Nah, monggo Pak, gimana ini Pak? Ini kebun Bang Jani merawat Ya, bawang merah kayak gini. di komoditas bawang merah ini kita cobakan uji varietas di sini. Uji varietas mana yang lebih stabil produktivitasnya nanti akan kita sebarkan kepada petani. Kami sudah coba varietas dari lokal unggul Madura, Uberu dari Kabupaten Sumeneb. Yang ini, yang tanaman baru ini dari varietas Tajuk Thailand ya? Nganjuk ya, tapi sudah ditanam di Blega ini, di lokal sini. Apa Jadi Tajuk itu? Thailand Nganjuk, jadi Thailand persilangan Nganjuk. Thailand Nganjuk. Masya Allah, Ya. jauh. Ya, jadi uji varietas mana yang produktivitasnya nanti stabil akan kita sebarkan kepada petani. Berarti yang baru ini Tajuk semua? Ya, Tajuk semua. Yang ini yang siap panen ini yang kita persiapkan untuk bibit. Kita ambil umur yang umur 60 ke atas, itu yang layak biasanya untuk bibit. Kalau yang untuk konsumsi biasanya 45 hari sampai 50 hari sudah bisa kita panen karena umbinya sudah masuk standar pada konsumsi. Gitu. Ya, yang baru itu. Untuk teknologinya kita pakai alat bantu siram yaitu sprinkle. Untuk memudahkan dan efektivitas penyiraman kita pakai sprinkle. Karena di Madura kita tahu bahwasanya lahan kering, ketersediaan airnya sangat sedikit sekali. Gitu. Oh, itu harus dalam kondisi lembut terus Pak? Ya, betul. Bawang merah itu perawatannya dari awal sampai umur 15 hari itu paling tidak tiap pagi dan sore kita harus siram. Setelah itu setiap hari perlu kita siram setelah umur 15 ke atas. Gitu. Perlu sedikit tapi harus kontinu ada air gitu. Tidak boleh becek tapi harus lembab. Berarti harus benar-benar telaten ya. Betul. Kunci titik kritisnya biasanya di penyiraman selain di pemeliharaan. Nah, di Madura ini keuntungannya kalau kita tanam bawang merah belum endemik sama penyakit fungi itu baik itu moler ataupun bercak ungu itu belum ada karena belum masih jarang ditanam bawang merah gitu. Berarti sebenarnya potensi ya Pak ya. Dari segi komoditas untuk bahan hasil panen yang bisa kita jual ini sangat menguntungkan. Pemasarannya sangat mudah, ke rumah tangga bisa, ke pasar bisa, juga ke pengepul juga bisa gitu. Dan umurnya 45 hari sudah bisa kita jual. Cepat berarti ya, ya. Kalau misal ini Pak, apa pemupukannya gimana Pak pemupukannya ini? Untuk pemupukannya kita seperti biasa pupuk dasar. Dan kuncinya di ketersediaan pupuk dasar itu kompos atau pupuk kandangnya harus kita banyakkan. Gitu. Minimal itu 10 ton per hektar kalau skala 1 hektar gitu. Karena media tumbuh akar juga tanaman itu harus sehat dulu. Karena ini tanaman umur pendek, itu yang biasanya potensi awal yang bisa menentukan pada perawatan berikutnya. Untuk tanahnya itu Pak, katanya sih kalau saya tahu ini katanya kalau bawang itu harus halus gitu kan tanahnya. Betul. Medianya. Di tanaman apa saja, apalagi ini bawang, itu media tanam harus gembur. Harus gembur, baik itu tanah liat ataupun tanah pasir, tanah porus, itu harus gembur. Kalau tanah pasir biasanya harus kita banyakkan pupuk kandang untuk menghambat serapan air, porusnya air itu cepat hilang ke bawah. Tapi kalau untuk tanah liat, untuk menggemburkannya biar tidak gampang lengket, ataupun kalau kering sedikit itu mengeras. Kalau ada pupuk kandangnya cukup, dia tetap gembur. Kasih pupuk kandang biar tetap gembur. Ya, nah ini Pak ada yang berbunga nih Pak, gimana? Ini apakah nanti bisa lanjut ke benih atau gimana Pak? Yang ini kalau untuk tanaman bawang merah biasanya ada 2 cara, ada dari biji, ada dari umbi, dari bibit umbi gitu. Kami pernah coba dari bibit dari benih. Ini varietas hibrida Sunrain dari produksi dari Panah Merah. Itu pernah kami coba dan hasilnya memang bagus sekali. Bisa mecah 3-4
Ya, gitu. Kalau sekalipun dari benih ya? biji. Tapi perawatannya kalau dari biji harus kita semai dulu selama 40 hari. Wah, lebih lama. Pindah tanam. Ya, tapi keunggulan ini produktivitasnya 2 kali lipat dari pemakaian umbi, Oh gitu. bibit umbi begitu. Yang kedua, kelebihannya ini lebih tahan penyakit dan sifatnya stabil gitu, menurun dari induknya gitu. Lebih tahan penyakit dan namanya hibrida, cenderung besar-besar gitu. Oh gitu. Tampilan fisiknya menarik untuk konsumsi terutama. Berarti walaupun dia umurnya ada harus disemaikan 40 hari dan kemudian panen 40 hari, tapi kan hasilnya kan 2 kali lipat juga. 2 kali Jadi sama lipat. aja jatuhnya ya Pak ya. Iya. Lebih ini. Keunggulan dari pemakaian benih ini dari biji itu menghemat biaya pembelian bibit sampai 30%. Wah, mantap. Ya, produktivitasnya 2 kali lipat. Potensi hasil dari hibrida, bawang hibrida dari biji ini antara 20 sampai 25 ton per hektar. Sedangkan rata-rata di petani kita bibit yang pakai umbi itu rata-rata produksinya antara 8 sampai 12 ton. Wow, paling banyak. berarti masih ada potensi untuk peningkatan. Ya, cuman memang waktunya agak nambah dari Iya, persemian 40 iya. hari di lapangan antara 50 sampai 60 hari begitu. Waktu lebih lama dan Ya. harus lebih telaten juga. Ya. Nah, itu kuncinya Pak ya. Kalau bawang Betul. merah ini harus telaten Pak ya. Ya, kuncinya di kelembapan tanah, penyiraman gitu. Kelembaban tanah, Ya. penyiraman. Oke. Apa lagi yang perlu diinformasikan mungkin Pak Didi tentang bawang merah? Ya, dari segi ekonomis bawang merah ini termasuk komoditi yang strategis karena umurnya pendek, perawatannya juga kalau dibaguskan dari awal itu insya Allah banyak kan akan berhasil. Pemasarannya yang cepat lah. Wah, tuh. Itu Jadi yang perputarannya dicari. cepat ya. Kadang kita bisa tanam komoditas melon misalnya. Tapi kadang-kadang kita masih kalah dari Luar ya. iya dari luar, kiriman dari luar gitu. Sedangkan melon itu kalau kita tidak laku setengah bulan busuk. Kalau bawang ini, bawang yang ditanam di lahan kering ini bisa tahan antara 4 bulan sampai 7 bulan pun masih Wow, tahan. 4 bulan sampai Walaupun 7 ada bulan. penyusutan dari berat Berat itu. ininya. Tapi Ya. kan makin awet juga kan dia kering Ya. kan. Iya, itu kering, istilahnya kehilangan hasil tidak khawatir busuk. Iya, Pak, apa ada bedanya Pak? Misal ini kan biasanya katanya kan kalau bawang Madura itu kan lebih sedap katanya kan, lebih kecil-kecil tapi lebih sedap. Nah, itu pengaruh nggak? Misal ini kan di Madura tapi bawang hibrida tapi ditanam di Madura itu hasilnya apa sama kayak bawang Madura itu atau enggak gitu? Betul, sifat fisiknya akan berubah tergantung kondisi lahan. Gitu. Karena di sini lahan kering, insya Allah biasanya dari umbinya itu juga kadar airnya akan kurang. Oh gitu. Kalau kadar airnya kurang, biasanya aromanya lebih tajam dan lebih crispy. Gitu. Saya tanam bawang hibrida itu, tanam kedua, F2-nya saya tanam lagi itu, sudah aromanya sangat kuat. Bahkan sudah bisa crispy karena kadar airnya berkurang. Karena pengaruh kondisi lahan juga iklim. Berarti Gitu. karena memang Madura benar ya berarti ya karena kondisi iklim. Segala sesuatu yang ditanam di lahan kering biasanya rasanya agak lebih manis Iya, dari iya. sisi kualitas. Tapi memang tampilan fisiknya memang agak kecil-kecil. Iya, Lahan lebih di kecil, ya lain dengan di lahan Di Jawa ya. dataran tinggi. Tinggi. Kalau dataran tinggi itu Besar-besar. umurnya bisa antara 60 sampai 75 hari. Tapi kalau di lahan dataran rendah itu umurnya lebih pendek, fase generatifnya lebih awal biasanya karena pengaruh intensitas cahaya matahari. Oh, intensitas cahaya matahari tinggi sehingga dia lebih cepat gitu ya untuk Generatif, proses Generatifnya. generatifnya. Apalagi kondisi lahan di sini ketersediaan airnya sangat sedikit. ya. Sip. Jadi bawang ini benar-benar potensi yang luar biasa sebenarnya untuk di Madura Pak ya. Karena Betul. selama ini persepsinya gini Pak. Ngelihat bawang itu kita sudah mempersepsikan nah itu di Jawa cocoknya gitu. Jadi kayak mau mencoba itu atau mungkin karena belum ada contohnya gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kita harus perlu lebih masif lagi untuk mensosialisasikan istilahnya mengajak ya, Betul. bukan hanya mensosialisasikan ya, mengajak gitu ya. Nah, dari ini kita kaji terap mana varietas yang produktivitasnya stabil, nanti akan kita sebarkan kepada petani, baik itu secara teknis dan segala macamnya itu. Selama ini nyoba sudah berapa varietas Pak Didi? Saya pernah nyoba sudah kalau tidak salah itu 3 varietas hibrida, yang dari Sunren, varietas tuk-tuk, yang dari biji juga, ya, panah merah juga. Tapi dia tunggal, tidak bisa mecah, cuma kayak bawang bombay tapi kecil. Tuk-tuk, Sunren, Tajuk, Tangerang Tanjuk ini,
Lokal unggul Madura, varietas Rubaru. Rubaru. Probolinggo juga pernah kami coba. Yang Nganjuk belum, nanti akan kita coba. Nah, itu kita anunya ya dari Pak Didit nanti mana yang lebih baik gitu ya. Siap, bisa kita akan sebarkan kepada petani, akan menjadikan sumber penghasilan dari tanaman pangan, tanaman horti, biar ada variasi karena komoditas bawang merah ini pemasarannya sangat gampang sekali. Nah, itu Penyimpanannya tidak khawatir kita. Iya, Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ketika harga rendah, kita tahan dulu. Bisa ditahan ya. Bisa ditahan, paling susut ya berapa persen, 2% lah. Sip, mantap. Ketika harga tinggi, umur 40 sudah bijinya sudah masuk standar, kita panen, Bisa kita panen. proses, bisa diatur pemasarannya gitu. Ini yang membuat saya tertarik untuk disebarkan kepada petani untuk menambah penghasilan petani selain dari tanaman pangan, juga Iya. dari tanaman horti. Karena memang agak heran Umurnya juga, pendek. Pak Didi ini kok nanamnya kok beda gitu ya dari ini. Dulu pernah nyoba melon, nah sekarang bawang merah ya. Ternyata itu ya Pak ya motivasinya biar ini ya Pak ya. Adapun teknologi yang kami pakai, Iya teknologinya. pupuk kandang juga French soil, sebagai fungsinya sama kayak pupuk kandang itu untuk menahan air ya. biar tidak terlalu gampang terserap. Yang kedua kita pakai mulsa plastik. Oh Mulsa plastik iya, hitam ini mulsa untuk plastik ini. menstabilkan kelembapan di media tanam ini, juga menghambat gulma. Kalau di lahan kering sahabat cocok ini. rumah ya, benar. Tinggal nanti analisa usaha taninya gimana kalau kita skala 1 hektar gitu. Sama penyiramannya, teknis penyiramannya ini kita pakai Ini sprinkler. sangat membantu Pak ya. Sangat membantu sekali. Bayangin kalau harus nyiram gini. Iya. Aduh. Karena kalau di Jawa, misalnya ada di lahan genangan, ada di sela-sela antara bedengan ini kan ada air. Oh, aliran Kita, ya. airnya. Kalau di Madura, jangankan ada di sela-sela, Iya. dapatkan sumber air aja akan sulit. Jadi harus dibuat instalasi Ya. kayak gini Pak ya. Iya. Syaratnya memang harus ada sumber air, baik itu air tanah, bor ataupun di sungai harusnya. Kalau tidak ada air sama sekali, agak sulit. Kita rencanakan pada musim hujan. Tapi resikonya lebih tinggi kalau musim hujan, penyakit funginya, jamurnya sama ulat Tantangannya daunnya. lebih besar. Gitu. Ya. Kalau air PDAM gitu Pak. Bisa juga, tapi di analisa usaha taninya pasti nggak cocok nanti iya. operasionalnya. Tanaman subur, tapi biaya operasionalnya tinggi. Iya Sia-sia gitu. betul. Oke, sip. Ya mungkin ada yang diinformasikan lagi Pak Didi? Saya kira ya? cukup sekian. Oke, Terima kasih. Tunggu sebentar. Salam Bang Jani ya. Semangat. Semangat.